Perkenalkan, nama saya Mikael David Wijaya dari D4 SKL nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja dari Farmset. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa fitur, yaitu tentang device info. Dengan lokasi berada di polinema dan sublocation penyulang nongko jajar. Lalu menggunakan aplikasi mode feeder untuk melakukan koneksi dengan perangkat kita, bisa menekan wait current view to device. Karena tidak menggunakan perangkatnya atau dalam keadaan offline, maka tidak bisa mengkonfigurasinya. Maka kita pencet stop operation. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara men-setting rasio CT, yaitu digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik dari ratusan sampai ribuan ampere menjadi lebih rendah dan dapat digunakan untuk mengukur arus dengan aman. Yang pertama, kita perlu mencari sekali. Setelah kita menekan scaling, di sini kita dapat mengubah nilai CT primary dan CT secondary-nya. Dan kita dapat juga merubah VT secondary juga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang setting overcurrent. Itu kita perlu ke overcurrent stage. Di sini ada kode 50/51 yang merupakan kode proteksi dari OCR, dan di sini ada backup setting yang digunakan untuk memutus sirkuit. Lalu di sini juga ada IEC stage OCR. Ada 3 yang digunakan untuk mengkoordinasi atau mengkonfigurasi secara maksimal. Untuk stage 1 di sini adalah sebagai relay inverse. Kemudian stage 2 di sini sebagai relay definite, dan yang ketiga adalah instan yang digunakan bila ada gangguan tiba-tiba. Kemudian saya akan menjelaskan undercurrent relay yang digunakan untuk proteksi arus kurang ketika terjadi pembebanan lepas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara setting harmonisa, yaitu kita perlu ke current harmonics. Jadi untuk memonitoring harmonisa tersebut, kita perlu mencari current harmonik yang digunakan untuk mengukur harmonisa, mulai dari harmonisa total, persenan, maupun individual harmonik. Dan untuk THD di sini merupakan singkatan dari total harmonic distortion. Di sini karena dalam keadaan offline, maka kita tidak dapat melihat perubahan secara real time. Kemudian saya akan menjelaskan tentang phasor diagram. Phasor diagram digunakan untuk mengetahui keseimbangan pembebanan dan juga phasor arus. Dan untuk RMS merupakan nilai rata-rata dari semua fasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.